Aku kenapa pakai banyak barang-barang bekas? Karena aku memang dari kecil itu memang dibiasakan untuk reuse, recycle, upcycle itu dari kecil aku emang udah biasain seperti itu gitu. Jadi aku pakai aja barang-barang sehari-hari yang emang bisa aku pakai dan ternyata emang itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar hidroponik, nggak usah mikir jauh-jauh dulu gitu. Pakai barang-barang yang sehari-hari aja itu juga udah bisa gitu. Ya, ini udah pagi-pagi. Pagi-pagi enaknya ngecek tanaman dulu nih. Wah, ini segar-segar banget nih. Kayaknya udah siap panen nih. Ini pakcoy. Ini juga akarnya bagus. Nggak ada hama. Hamanya hari ini aman. Biasanya habis hujan dia banyak hama. Berarti harus dibersihin, cuma hari ini bagus. Oke, jadi ini kebun saya, kebun utama hidroponik. Ini kita ada di atap rumah. Ini tadi atap rumahnya nggak kepake sama sekali gitu, jadi akhirnya ini jadi kebun hidroponik saya yang pertama. Ini bikinnya gampang banget, sederhana. Ini juga saya bikin dari bajaringan. Bajaringan ini juga bekas, nggak beli baru. Aku juga memakai barang-barang bekas gitu. Contohnya misalnya seperti tanaman-tanaman yang tinggi gitu, seperti Thai basil. Ini aku nggak pakai net pot yang ada di pasaran gitu. Aku pakai pengganti net pot. Ini bekas botol. Selain bisa menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Ini ada tanaman-tanaman yang tinggi seperti ini, dia jadi gak gampang oleng gitu. Kalau misalnya pakai net pot biasa dia gampang oleng. Dan aku kasih hidroton namanya. Ini biar dia gampang buat berdiri, biar dia lebih stabil. Nah, selain ini ada juga nih yang menarik nih. Kalau teman-teman di rumah mau belajar nanam, kita bisa mulai dari kangkung. Nah, kangkung ini juga gampang banget buat ditanam. Nah, ini juga pakai kayak buat buah sayur untuk bersihin ini banyak juga dijual di online shop. Jadi atau mungkin di rumah-rumah teman-teman juga udah ada, ini bisa dipakai. Awal mula saya berkebun itu dari tahun 2017. Saya awalnya itu bekerja di kebun di Australia, di Darwin. Itu di kebun nanas sama di kebun pisang. Waktu itu saya working holiday di sana. Itu benar-benar berat banget waktu itu ya. Karena di sana itu kan kerjaannya dibayarnya per jam gitu ya. Jadi emang benar-benar setiap menit itu benar-benar dihitung banget gitu sama mereka gitu. Cuman entah kenapa itu saya menemukan jadi kayak passion gitu. Itu selama 2 tahun di sana working holiday, akhirnya pulang tahun 2019. Nah, akhirnya pas pandemi itulah yang jadi kayak muncul lagi gitu. Waduh, ini kayaknya waktu yang tepat untuk memulai gitu. Nah, kalau di sini ini
kita pakai sistem rakit apung. Jadi ada tanaman-tanaman yang memang suka di instalasi NFT seperti sawi-sawian, itu dia seneng banget di NFT. Cuman ada juga yang seneng di rakit apung gitu. Rakit apung dia sistemnya gimana sih? Dia sistemnya sebenarnya ini dia box styrofoam bawahnya, dasarnya box styrofoam bekas buah anggur. Yang ini papan aja, itu dia ngambang gitu, ngambang di airnya. Gampang banget, enak banget pakai ini rakit apung karena dia nggak pakai flanel lagi, nggak pakai netpot. Jadi ini tanamannya dia nyangkut di papan styrofoamnya aja. Yang perlu diperhatiin di sini kalau misalnya dia nutrisinya atau airnya udah mulai habis, nah ini kita tinggal tambahin aja. Nah kalau di sini saya pakai emang AB Mix. Buat AB Mix ini pakai aerasi. Saya dari kecil tuh emang udah dibiasakan untuk menggunakan barang-barang bekas, memilah-milah sampah seperti itu ya. Kayak saya tuh juga suka kayak ngumpulin botol-botol bekas gitu. Terus aku juga pakai galon bekas air, itu aku bisa jadiin pot. Terus aku juga untuk hidroponik yang aku kerjain sekarang sampai saat ini, itu aku menggunakan airnya itu air baku dari air AC. Jadi setiap hari aku nampung air AC. Air AC aku gunain untuk hidroponik, karena kan hidroponik itu emang sebisa mungkin dia ada level ppm-nya itu harus rendah ya. Nah itu air AC itu air yang cukup bagus untuk dipakai sebagai bahan dasar untuk melarutkan nutrisi hidroponik. Emang awalnya rumah saya itu nggak ada tujuan untuk dibikin kebun seperti itu. Di rumah saya itu ada tempat kecil-kecil gitu loh, nggak yang lebar luas kayak di kebun pas di Australia gitu. Nah, tapi saya tuh tetap pengen mencoba untuk berkebun. Jadi di rumah saya tuh ada beberapa spot yang saya pakai untuk berkebun gitu. Saat ini saya ada 3 tempat. Pertama di atap rumah, bagian belakang. Itu juga ada atap rumah bagian depan, cuman itu nggak terlalu besar. Ada lagi yang di kebun yang di depan teras rumah gitu. Jadi bagaimana saya memanfaatkan tempat-tempat yang sempit, yang kecil itu gitu untuk saya bisa tetap berkebun. Nah ini kale segar banget, rimbun. Nggak ada hama sih, bagus, udah siap dipanen. Oke, ini kebun aku yang kedua. Ini juga masih ada di atap rumah. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Ini sistemnya agak berbeda. Kalau ini kale ini aku pakai sistem pakai self watering pot. Kale itu dia senang banget pakai self watering pot. Makanya ini bisa jadi gede-gede gini, bisa rimbun banget. Terus ini bisa beranak cucu seperti ini. Sama ini tempatnya nggak terlalu full sinar matahari. Kale itu salah satu yang juga hebat juga nih. Dia ditanam nggak perlu full sinar matahari seharian. Jadi hanya beberapa jam kena matahari aja cukup. Dia udah bisa bagus kayak gini. Jadi self watering pot itu apa? Self watering pot itu jadi adalah pot. Dia otomatis dia buat ngasih air ke tanamannya. Jadi seperti ini. Jadi dia pakai sumbu sama seperti hidroponik. Dia pakai sumbu, dia pakai nutrisi hidroponik juga. Tapi di atasnya ini dia pakai media organik. Nah, jadi ini campuran nih antara hidroponik menggunakan wick dengan organik gitu.
Nah, ini jadi kayak kombinasi gitu. Nah, ini enak banget. Kenapa? Karena kita nggak perlu siram tanamannya setiap hari. Dengan self watering pot ini, dia bisa otomatis gitu. Jadi kita tinggal cek aja 2 hari 3 hari sekali airnya apakah masih ada, nutrisinya masih ada. Kalau masih ada ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dia udah mulai berkurang gitu, kita mulai tambah lagi nutrisinya. Kenapa saya tertarik untuk banyak metode ya dibanding kayak cuma satu aja, organik aja atau hidroponik aja gitu. Kenapa saya ada macam-macam? Karena emang dasarnya saya juga emang suka orangnya nyoba-nyoba, suka nyoba-nyoba gitu, penasaran gitu. Oh, kalau misalnya nanam kayak gini hasilnya gimana sih? Oh, kalau metode yang seperti ini hasilnya gimana sih gitu. Dan ternyata kalau pengalaman aku, setiap tanaman itu dia memiliki lebih cocok untuk metode-metode tertentu gitu. Ternyata ada tanaman mungkin yang cocok di self watering pot gitu. Dia hasilnya lebih bagus, lebih cepat gitu. Ada tanaman-tanaman yang organik atau di tanah aja tuh udah cukup, nggak perlu hidroponik gitu. Sampai sekarang pun saya masih belajar gitu untuk memahami gitu tanaman ini cocoknya di mana nih, dia lebih menghasilkan di mana gitu. Oke, ini aku mau mempraktekkan gimana cara membuat self watering pot dari galon air bekas. Bisa kita pakai buat menjadi wadah menanam yang benar-benar super praktis, anti ribet. Oke. Pertama kita kasih batasannya dulu, mau potong seberapa. Karena ini kita akan potong menjadi 2. Setelah ini kita mau proses untuk ngecilin mulut dari embernya biar dia nggak jeblos kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya nggak dikecilin dia jeblos. Nah, ini kalau aku pakai solder, sebenarnya bisa pakai lilin atau api di kompor. Yang penting dia panas, terus nanti dia bisa dikecilin seperti ini. Setelah udah proses pengecilan mulut ember, ini kita tes. Nah, ini kalau misalnya kayak gini berarti dia udah aman. Karena kita mau bikin self watering pot, ini kita harus ada lubang untuk sumbunya. Ini kain flanel sebagai sumbu. Kenapa kain flanel? Karena dia kapilaritasnya bagus gitu untuk air. Ini kita masukkan dulu airnya ke sini. Nah, setelah udah jadi kayak seperti ini, kita siram ya dikit aja. Ini agar dia lembab dan sumbunya juga basah gitu dari atas. Jadi nanti air tetap mengalir. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada ember cat, bekas ember cat ini sebenarnya. Ini ada 2 atas sama bawah.
Ini adalah buat komposterku. Jadi kalau misalnya ada sayur yang busuk atau sisa-sisa sayur yang kering, itu biasanya aku taruh sini. Itu nanti kita bisa jadiin media tanam organik. Nah, selain jadi media tanam organik, ini bisa jadi pupuk cair. Jadi di sini ada dua, nanti di sini yang kering, nanti air. Nanti sayur yang kering, sayur yang busuk itu akan mengeluarkan air lindi. Air lindinya kan ke bawah. Nih, jadi kita pasangin keran di embernya juga. Kita langsung panen ya. Langsung panen. Jadi ini begini. Ini gini aja. Ini tinggal di Nah, udah segini aja cukup. Nah, ini kalau misalnya baru dipanen ini, biasanya aku jemur dulu gitu 2 minggu. Jadi nanti sekitar seminggu 2 minggu dicek lagi apakah masih ada bau. Kalau misalnya udah nggak berbau, berarti itu udah siap dipakai untuk menjadi pupuk cair. Ini kebun aku yang ada di bawah, bentuknya agak berbeda ya. Nah, ini dia sistemnya hidroponik NFT, tapi ini dia kerangkanya kerangka piramida namanya. Jadi selain ada NFT piramida ini, di bawah juga ada kebun aku yang lain, tapi dia sistemnya organik gitu. Jadi ada yang di pot, ada yang di tanah langsung gitu, karena emang tanaman-tanamannya lebih cocok seperti itu gitu. Kebun aku yang di bawah ini memakai air hujan kebanyakan gitu. Jadi air hujan saya tampung, terus nanti kalau misalnya pagi sama sore saya pakai air hujannya untuk nyiram tanaman saya gitu. Kita mau sekalian panen, ada yang mesen, terus nanti juga ada yang mau dibagi-bagi juga ke pedagang. Kita panen ini dulu kali ya, sawi caisim. Sawi caisim ini udah siap banget dipanen. Waduh, ini udah pasti udah gede nih, akarnya udah lebet nih. Nah, hasil panennya ini aku belum terlalu banyak ya. Tetapi kalau misalnya aku konsumsi sendiri itu juga kebanyakan gitu. Nah, jadi ini tuh lebih banyak daripada yang aku konsumsi gitu. Karena kalau misalnya kita beli bibit ya, kita beli bibit itu kalau misalnya yang hasil repack, hasil dari ketengan itu biasanya kualitasnya udah kurang bagus. Jadi akhirnya aku belilah benih itu dari hasil pabrikan. Nah, kalau pabrikan dia tuh kantongnya besar, ukurannya lebih banyak, benih yang biji-biji yang didapat tuh juga banyak. Nah, itu kalau misalnya aku cuman semai 8, semai 10 gitu misalnya untuk kebutuhan aku sendiri, itu dia benih-benih itu akan expired gitu. Tuh, akhirnya ya udah dari situ kebun aku juga akhirnya nambah lagi, ada tempat, ada spot kosong, aku bikin lagi buat tanam untuk mengakomodir itu gitu, untuk ngabisin benih-benih yang banyak tadi gitu. Nah, dari hasil ini ada yang aku emang konsumsi sendiri, keluarga aku konsumsi sendiri, ada yang aku jual, ada yang aku bagikan ke tetangga juga ada yang bagikan atau nggak misalnya jadi bonus, udah beli gitu, jadi kita kasih bonus lebih. Terus ada juga yang aku bagikan ke pedagang gitu, yang emang bisa dimanfaatkan lagi oleh pedagang itu gitu. Jadi
benar-benar tidak ada yang mubazir gitu. Siang Tante Widya, permisi. Halo Tante, apa kabar? Iya, Bu, ini ya, Bu. Aduh, bagus banget. Iya, ini pesanan Tante nih, selada-seladaan. Iya. Tante kan suka ini salad-saladan. Iya, Iya, bener. enak Ini udah ya. tak tunggu-tunggu, apalagi yang ini. Yang Krispy Kreme belum ada ya? Krispy Kreme belum ada, nanti ya habis ini Tante biar nggak Krispy bosan. Kreme-nya top banget. Iya, Udah kayak buke ya. iya bagus ya. Sayur perkotaan ya, sayur kota ya. Itu lebih nomor satu lebih higienis, bersih, dan kita bisa menerimanya dalam waktu singkat kapan kita memerlukan. Jadi kita nggak usah harus keluar mencari supermarket itu selain waktu juga kadang-kadang kita nggak terpikir harus apa. Ini tinggal WA, udah dia akan datang mengirim apa yang kita perlukan. Jauh lebih praktis dan efisien. Karena kita kenal yang menanam, kita tahu bagaimana situasi di rumahnya, lahannya, dan juga pemeliharaannya pasti di satu tangan yang sangat hati-hati ya penanaman. Jadi bukan perkebunan yang besar, jadi dia lebih hati-hati, dia lebih dengan hati lah memeliharanya. Aku mau sing ngantar lagi ini. Ya. Ya Tante, makasih ya. Dadah. Misi. Ini Ibu ada ini dari panen dari kebun lagi buat Ibu. Ya, ya makasih Bu. Sering kesini ngasih. Ya, makasih ya Bu. Tanamannya makin bagus. Iya. Urban farming ya. Kenapa menurut aku itu penting? Ini satu skill yang menurut aku itu bisa dipakai sampai tua gitu. Jadi misalnya sekarang pun masih kerja, itu bisa untuk belajar gitu, mulai belajar dikit-dikit. Itu bisa dipakai ketika nanti pensiun seperti itu. Itu satu. Udah gitu yang kedua, sebenarnya banyak ya. Cuman yang paling intinya adalah bisa berbagi gitu. Itu juga menjadi kepuasan tersendiri aku ketika aku bisa berbagi ke pedagang gitu. Yang ketiga mungkin jadi kita lebih tahu apa yang kita makan gitu. Karena kan kita nanam sendiri ya. Udah gitu kita bisa menanam sayur-sayuran yang nggak ada di supermarket gitu. Setiap orang mungkin memiliki alasan yang berbeda-beda ya kenapa urban farming ini penting gitu. Pokoknya kalau ada keinginan pasti bisa sih.